Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Prasalda dengan NIM 310951023. Kali ini saya akan menjelaskan studi kasus yaitu studi tracer dengan mata kuliah statistika B. Pertama itu adalah pengenalan tracer studi yang dimana adalah ditunjukkan untuk melacak kondisi alumni setelah mereka lulus, misalnya pada pekerjaan, lanjut studi, kewirausahaan, dan kesejahteraan keluarga. Tujuan dari studi ini adalah menilai hasil lulusan dari wisudawan, keterkaitan pendidikan, dan kebutuhannya dengan dunia kerja. Untuk penelitian riset studi ini membantu institusi pendidikan mengevaluasi relevansi kurikulum, apakah efektif untuk layanan karirnya, serta kebijakan beasiswa dan dukungan akademik. Pertama, kita akan masuk di pengertian data. Data adalah informasi yang diperoleh dari observasi, pengukuran, atau dokumentasi tentang fenomena tertentu. Dalam riset studi yang kita gunakan, data ini dapat berupa kualitatif, yaitu naratif atau kategori, maupun kuantitatif atau angka. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dicapai ini adalah bagaimana cara mengelompokkan data hasil studi antara IPK dengan data kualitatif lainnya agar dapat dianalisis secara statistik. Kedua, bagaimana menentukan nilai tendensi sentral seperti mean, median, dan modus dari data IPK yang telah dikumpulkan. Kemudian, bagaimana mengubah atau mengkuantifikasi data kualitatif menjadi bentuk kuantitatif agar data dianalisis lebih lanjut. Dan terakhir, bagaimana menyajikan analisis data tracer study dalam bentuk tabel dan grafik yang mudah dipahami. Data kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam angka. Contohnya itu adalah pada kualitatif di tracer studi itu adalah nama mahasiswa, jenis kelamin, status saat bekerja, sudah memiliki pekerjaan atau tidak, atau usaha sendiri, lokasi bekerja, jenis instansi tempat bekerja, provinsi dan kabupaten atau kota, jalur masuk UNAN, pilihan jurusan beberapa, pengaruh program bidik misi, kemampuan membantu ekonomi keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, kebutuhan terhadap bimbingan karir, pulangan ke daerah asal setelah studi, jenis daerah asal, keaktifan dalam organisasi, penilaian terhadap proses pembelajaran dan kondisi fasilitas belajar. Dari data kualitatif ini adalah data yang tidak ada menggunakan angka atau numerik dan berkaitan dengan hal-hal yang pada identitas dari mahasiswa atau tracer study yang kita gunakan. Selanjutnya itu adalah data kuantitatif, yang dimana data ini merupakan kebalikan dari kualitatif. Kuantitatif ini menggunakan angka untuk perhitungannya. Seperti misalnya pada tesis tadi kita gunakan adalah IPK, tanggal lahir, tanggal input, lama mendapatkan pekerjaan, pendapatan per bulan, biaya bidik misi, pengaruh kendala studi, dan perbaikan ekonomi keluarga. Di sini terdapat kita lihat ada angka-angka yang termasuk data kuantitatif yang dimana angka ini bisa dijadikan perhitungan atau hmm, analisis dalam menghitung yang dan dapat diukur. Selanjutnya, kuantifikasi data kualitatif. Kuantifikasi, kuantifikasi merupakan proses pemberian nilai angka terhadap data kualitatif agar dapat diolah secara statistik. Pada kuantifikasi ini terdapat empat jenis, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama ada skala nominal. Skala nominal ini mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu tanpa menunjukkan urutan atau besaran nilai. Angka hanya berfungsi sebagai label. Contoh seperti angka 2 tidak berarti lebih besar dari angka 1. Contoh pada stress studi adalah jenis kelamin, status pekerjaan, jenis perusahaan, provinsi atau kota, jalur masuk universitas, dan jenis organisasi. Selanjutnya adalah skala ordinal. Skala ordinal ini menunjukkan urutan atau peringkat antar data. Berbeda dengan nominal, skala ini memperlihatkan tingkatan dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Jadi untuk ordinal ini memiliki tingkatan-tingkatan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Untuk ordinal ini Pak digunakan pada tesis tadi yaitu tingkat kepentingan kompetensi yaitu sangat rendah sampai sangat tinggi. Penilaian fasilitas dan proses belajar, tingkat pengaruh kendala studi, keaktifan berorganisasi, dan pilihan jurusan.
Penggunaan skala nominal dan ordinal membantu proses analisis karena data dapat diubah ke bentuk angka diskrit atau bilangan bulat untuk mempermudah perhitungan. Yang selanjutnya adalah skala interval. Skala interval ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan dan urutan antara data, namun tidak memiliki titik nol absolut. Contoh skala interval ini adalah skor penilaian 1 sampai 5. Namun 1 sampai 5 ini bisa diberi jarak antar nilai dianggap sama. Dan tanggal yang dapat dihitung selisihnya namun tidak memiliki nilai nol. Tidak ada tanggal yang memiliki angka nol. Selanjutnya adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah semua karakteristik dari skala interval, namun tanpanya adanya nilai nol mutlak. Ya, jadi saat nilai nol ini benar-benar tidak ada nilai yang diukur. Hmm, Contohnya pada proses tadi yaitu IPK saat nol berarti tidak ada IPK. Eh, saat yaitu pendapatan per bulan, lama waktu memperoleh pekerjaan itu dalam bulan atau tahun, usia dan besaran beasiswa per bulan. Selanjutnya adalah pengolahan data. Pada proses tadi yang digunakan pengolahan data ini kita dapat membuat pola untuk data ini yaitu pola IPK. Yang pertama untuk data yang kita peroleh itu secara acak karena secara acak ini atau tidak berurutan. Jadi IPK yang telah dimasukkan untuk data traces tadi ini tidak berurutan maka akan kita melakukan perurutan dari nilai yang terendah sampai yang tertinggi. Jadi dapat kita lihat berapa angka yang sering muncul, min dan median yang akan kita operasikan untuk olah data selanjutnya. Nah, jadi eh, banyak IPK tadi tergantung juga dari banyak anggota atau nama yang akan digunakan. Untuk penggunaan itu adalah perbandingan laki-laki dan perempuan. Dan dapat kita ketahui untuk laki-laki adalah 70 orang dengan persentasenya adalah 80,46%. Dan untuk perempuan yaitu 17 orang dengan persentase 19,54%. Dan jumlah antara banyak laki-laki dengan perempuan yaitu 87 orang. Jadi untuk N atau data yang akan kita olah sebanyak 87 orang dan 87 buah IPK. Selanjutnya, penyajian datanya secara grafik. Penyajian data ini dapat dilakukan secara scatter diagram. Scatter diagram ini adalah diagram batang yang dimana kita akan membandingkan antara IPK, rentang IPK dengan jumlah mahasiswa. Dari sini kita dapat melihat jika IPK di rentang 3,1 sampai 3,23 ada ada 6 mahasiswa yang memperoleh nilai tersebut. Kemudian kita lanjutkan dari 3,23 sampai 3,36. Mendapatkan 8 mahasiswa, selanjutnya sampai 3,49 yaitu 16 mahasiswa, 3,62 yaitu 31 mahasiswa, dan 3,75 yaitu 21 mahasiswa, dan terakhir 3,88 yaitu 5 mahasiswa. Kemudian setelah kita dapat dari scatter diagram, kita bisa membuatnya secara histogram. Histogram ini adalah pengumpulan dari titik-titik dari data yang diperoleh. Jadi nampak kita lihat untuk perbandingan antara nomor absen dengan banyak IPK. Jadi dapat kita lihat rentang untuk nilai IPK yang diperoleh yaitu dari 3 sampai nilai di bawah 4. Jadi untuk mahasiswa ini di rentang segini adalah 87 orang. Jadi untuk nomor absen ini adalah banyak orang yang memperoleh nilai IPK dengan rentang 3 sampai 4. Selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data ini menggunakan distribusi frekuensi sama seperti uh, sama seperti scatter diagram. Uh, untuk frekuensi ini itu sama, kita hanya menambahkan untuk jumlah mahasiswa dalam frekuensi. Dan untuk totalnya itu 87 orang. Selanjutnya dulu adalah min.
Ini adalah nilai rata-rata atau nilai yang diperoleh dari menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian dibagi dari banyak data. Secara sistematisnya dapat dibandingkan X1, X2, X3 sebanyak sampai Xn, dan dia akan dibagi sebanyak banyak data atau sebanyak N. Untuk kasus yang kita gunakan, eh, adanya jumlah rata-rata nilai untuk IPK itu dijumlahkan dari 1 sampai 87 orang, yaitu 306,22. Dan akan dibagi dengan banyak orang, maka akan dihasilkan minnya sebanyak 3,6. Selanjutnya adalah median. Median merupakan ukuran terpusat atau letak berada di tengah-tengah sekelompok data yang terurut. Jadi data yang acak tadi, setelah kita urutkan dapat kita lihat mean atau median atau nilai tengahnya dari membandingkan banyak jumlah data di sebelah kiri dengan data di sebelah kanan, dan di tengah-tengahnya itu adalah mediannya. Nah, untuk median ini sendiri yang diperoleh adalah 3,55. Selanjutnya adalah modus. Modus ini adalah frekuensi terbesar atau angka yang sering muncul dari kelompok data. Jadi setelah kita mengurutkan dari banyak data tadi, kita dapat melihat berapa banyak frekuensi yang paling sering muncul atau nilai IPK yang sering muncul pada data tracer study kita. Untuk contohnya, dapat kita lihat banyaknya oh, angka yang atau frekuensi yang tertinggi yaitu 3,54 sebanyak 4 kali. Sampai 3, dengan modusnya itu 3,54. Kemudian itu adalah kuartil. Kuartil adalah meletakkan suatu nilai-nilai data yang membagi data dalam 4 kelompok data dengan jumlah data yang sama pada data terurut. Untuk kuartil sendiri, eh, kita dapat dilihat ketika kita membagi 3 buah kuartil, itu kuartil 1, 2, dan 3. Untuk kuartil 1 ini adalah data ke 1/4 dikali N tambah 1, yaitu hasilnya adalah 3,42. Dan Q2 ini adalah median yang kita peroleh adalah 3,55, dan Q3 ini data dari 3/4 dikali N tambah 1, yaitu 64,5. Dan di karena ini bernilai ganjil, maka akan ditambahkan 3,63 ditambah 3,63, dan maka kuartil tiganya adalah 3,63. Dan itu adalah jangkauan. Jangkauan ini adalah selisih nilai data tertinggi dan data terendah. Jadi eh, dapat kita lihat untuk nilai data tertinggi atau IPK yang tertinggi dikurangi IPK yang terendah. Hmm, Contoh untuk penggunaannya sendiri adalah nilai IPK yang kita peroleh yaitu yang tertingginya 3,83 dikurangi dengan nilai IPK yang terendah 3,1. Maka untuk jangkauan yang diperoleh atau range-nya adalah sebesar 0,73. Selanjutnya adalah variansi dan standar deviasi. Variansi dan standar deviasi memperlihatkan seberapa dekat atau jauh data dari ukuran terpusatnya, yaitu dari mean. Untuk rumusnya dapat dilihat sendiri. Kemudian untuk penggunaan dari contoh studi tracer kita adalah oh, S kuadrat sebesar 0,023 untuk variansinya. Dan untuk standar deviasinya adalah eh, akar dari S kuadrat sendiri atau akar dari variansi. Maka untuk deviasinya adalah 0,15. Sekian dari presentasi saya. Jikalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.